Halo anak-anak kelas 1, selamat pagi, berkat Tuhan. Kita bertemu lagi secara daring di hari Sabtu tanggal 5 Februari 2020. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga penuh semangat untuk belajar kembali bersama dengan Bu Guru. Amin. Anak-anak, di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema yang ke-6, subtema yang kedua, mengenai lingkungan sekitar rumahku. Untuk muatannya, yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia. Yuk, sekarang anak-anak siapkan dulu apa saja yang dibutuhkan untuk belajar. Dan jangan lupa, anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum belajar dimulai. Oke. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui apabila kita berbicara tentang lingkungan, terutama lingkungan yang sehat, itu adalah lingkungan yang bersih dan asri. Lingkungan bersih artinya lingkungan tersebut bebas dari sampah dan juga bau. Sedangkan lingkungan yang asri itu artinya lingkungan tersebut terdapat banyak pohon yang rindang sehingga suasananya sejuk dan nyaman untuk kita tinggali. Nah, apakah di lingkungan sekitar rumah anak-anak itu lingkungannya sehat? Ya, semoga lingkungan anak-anak di sekitar rumah anak-anak termasuk lingkungan yang sehat. Supaya lingkungan kita itu menjadi sehat, harusnya alangkah baiknya kita melakukan apa? Iya, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan lingkungannya. Tugas siapakah itu? Menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah itu merupakan tanggung jawab semua warga. Nah, untuk itu anak-anak, agar lingkungan kita itu tetap bersih, mari kita jaga bersama-sama. Seperti halnya Komang dan juga Mai. Anak-anak dapat memperhatikan percakapan antara Komang dan Mai berikut. Mai mengajak Komang seperti ini. Komang, besok ada kerja bakti di lingkungan kita. Kamu sudah tahu? Mei pun menjawab, wah, aku baru tahu, Mei. Kalau begitu, mari kita ikut kerja bakti besok. Nah, anak-anak, dari percakapan yang disampaikan oleh Komang dan juga Mei, itu Mei menyampaikan bahwa Mei itu mengajak Komang untuk ikut kerja bakti, mengajak Komang. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengulang kembali materi tentang ungkapan ajakan, memahami kembali tentang ungkapan ajakan. Ungkapan ajakan adalah ungkapan yang berisi tentang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mari kita menjaga lingkungan. Yang kedua, ayo kita menanam pohon di lingkungan kita. Serta ada contoh yang lainnya tadi yang disampaikan oleh Mei ya, mengajak untuk bekerja bakti bersama. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya yang lalu, kita sudah pernah belajar mengenai tentang ungkapan ajakan. Ungkapan ajakan itu ditandai dengan adanya kata ajakan, yaitu kata mari, ayo, dan juga bisa yuk. Seperti yang terdapat pada contoh tadi. Ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, harus kita sampaikan dengan sopan dan santun. Begitu juga ketika kita menanggapi ajakan orang lain,
juga harus kita sampaikan secara sopan dan santun. Berikut Bu Guru akan berikan beberapa contoh bagaimana mengungkapkan ajakan dan bagaimana cara menanggapinya dengan baik. Nah, anak-anak, di sini terdapat tabel yang berisi tentang ungkapan ajakan dan ungkapan. Yang pertama itu adalah mari bersama-sama menjaga taman tetap bersih. Menanggapi ajakan tersebut, alangkah baiknya itu juga disampaikan secara santun. Aku sependapat denganmu, taman yang bersih membuat kita nyaman bermain di sana. Kemudian untuk contoh yang kedua, ajakannya adalah ayo kumpulkan sampah yang berserakan. Dengan menanggapinya yang baik adalah aku setuju denganmu. Kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Ya, nah anak-anak, dari contoh tanggapan tersebut harus anak-anak perhatikan ketika kita menanggapi ajakan dari orang lain, tidak hanya kita menanggapinya misalkan aku setuju, aku tidak setuju. Tetapi catatan di sini adalah jelaskan tanggapan kalian setuju atau tidak setujunya. Seperti halnya contoh yang ada pada tabel tersebut. Begitu ya? Ya, nah anak-anak untuk materi hari ini tentang pemahaman ungkapan ajakan sekiranya sudah cukup. Bu Guru akan memberikan kesimpulan merangkum secara keseluruhan tentang materi hari ini. Kita hari ini sudah memahami kembali tentang ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Mengajak dan menanggapi ajakan dari orang lain harus kita sampaikan dengan bahasa yang sopan dan juga santun. Ketika menanggapi ajakan orang lain juga harus kita sertakan alasannya. Alasan kita setuju atau tidak setuju dari ajakan orang lain. Dan yang paling penting adalah ketika kita mengajak orang lain, sebaiknya harus kita gunakan kata ajakannya seperti ayo, mari, yuk, hendaknya. Itu beberapa contoh kata ajakannya. Ya, anak-anak, untuk hari ini tidak ada tugas dari Bu Guru yang harus anak-anak kirimkan ke Bu Guru. Namun tugasnya itu di rumah saja, yaitu anak-anak memahami kembali lebih dalam materi ungkapan ajakan. Oke anak-anak? Ya, nah pembelajaran pada hari ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa memahami dan memanfaatkan apa yang kita pelajari pada hari ini dan berguna untuk masa depan anak-anak semua. Terima kasih, sampai jumpa dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.